Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, ada info menarik hari ini yang perlu kita bahas, kita kaji bersama sebagai referensi kita dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah. Di mana Menteri Pendidikan telah menginformasikan, mengeluarkan himbauan untuk mengetahui bagaimana video penyampaiannya. Kita akan lihat di videonya. Namun sebelum masuk ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya di subscribe dulu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya harap ditonton sampai habis. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi pertama, kabupaten atau kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin, jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya misalnya zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan, dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan. Di dalam video ini, saya menyimpulkan bahwa untuk wilayah yang termasuk zona hijau, dari beberapa persen yang dijelaskan di video itu boleh mengadakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah dengan memenuhi 4 syarat seperti yang dijelaskan tadi. Namun kalau melihat situasi hari ini, khususnya di kota-kota besar, untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka ini agak berat, agak sulit untuk dilaksanakan di sekolah karena hampir rata-rata masuk dalam zona kuning, orange, atau bahkan zona merah. Selain itu, untuk daerah-daerah yang mengalami peningkatan dalam hal ini penyebaran virus corona, kemungkinan kecil untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Sehingga pembelajaran daring ini bisa diperkirakan, saya perkirakan akan sampai 2021 untuk proses pembelajaran daring di rumah. Selama proses pembelajaran daring di rumah, saya selaku guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran daring, saya melihat ada beberapa hal yang harus dievaluasi, harus dibenahi supaya anak melakukan proses pembelajaran secara maksimal di rumah. Ada beberapa elemen yang harus berperan penting di sini. Bukan hanya guru, melainkan juga orang tua. Di sini orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi, mengontrol anak ini agar belajarnya lebih serius dalam melakukan proses pembelajaran di rumah. Pemerintah daerah maupun pusat sudah berpikir, sudah melakukan evaluasi untuk supaya pendidikan ini berjalan dengan maksimal. Ada 3 hal yang harus dilakukan orang tua sebagai pemeran penting di sini saat belajar anak di rumah. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Ini bertujuan untuk anak merasa nyaman ketika belajar di rumah. Berikan mereka fasilitas yang baik sehingga saat mereka diberikan tugas oleh guru, mereka dengan nyaman pula mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dengan didukung oleh media pembelajaran seperti HP, seperti buku-buku yang telah diberikan oleh guru kepada siswa, itu sebagai penunjang dalam belajar anak di rumah. Yang kedua adalah sebagai orang tua di rumah yang berperan penting harus mengontrol dan mendampingi anak saat belajar. Ini sangat penting karena kita ketahui bahwa psikologi anak itu
saat dia belajar, dia butuh pengawasan, dia butuh pengontrolan. Maka di sini ketika anak diberikan tugas oleh guru, orang tua pun harus mengontrol jika anak belajar didampingi di sampingnya terus tidak. Di sini ketika anak menemukan kesulitan dalam belajar, orang tua memberikan arahan supaya anak mampu keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Yang ketiga adalah orang tua melaporkan hasil kepada guru terkait dengan pembelajaran anak di rumah. Saya membuat dua bentuk laporan. Yang pertama laporan fisik. Laporan fisik ini adalah laporan tentang hasil tulisan belajar anak-anak. Yang kedua laporan non fisik. Non fisik ini adalah laporan dari orang tua bagaimana perkembangan belajar anak di rumah. Apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, itu harus dilaporkan kepada guru sebagai bahan evaluasi. Ketika tiga hal ini mampu dilaksanakan dengan baik, insya Allah pasti proses pembelajarannya pun akan berjalan dengan baik saat anak belajar di rumah. Sekian dari saya teman-teman sekalian, semoga video kali ini ada manfaatnya, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita dalam hal mengontrol belajar anak di rumah agar tercapainya proses pembelajaran secara maksimal belajar anak saat di rumah. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai terakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.